salam kebajikan. Hai, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang perkembangan dan isu krusial dari RUU KUHP. Sebelum itu, apakah teman-teman semua sudah tahu kalau KUHP yang kita punya sekarang itu sudah disusun sejak tahun 1800? Itu artinya KUHP yang kita punya sekarang itu sudah berumur lebih kurang 222 tahun. Karena KUHP warisan kolonial Belanda ini sudah berumur 222 tahun, maka KUHP perlu dilakukan pembaruan. Adapun alasan perlu dilakukannya pembaruan terhadap RKUHP antara lain yaitu alasan filosofis. Karena KUHP yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan filosofis bangsa Indonesia. Dan kedua yaitu ada alasan politis. Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka dianggap perlu memiliki KUHP nasional karena KUHP yang sekarang itu sudah banyak yang out of date atau terdapat pergeseran dari asas legalitas material. Dan menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edi Hiarij, setidaknya ada 3 nilai pokok yang melatar belakangi perlunya pembaruan ini. Yang pertama yaitu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu berorientasi pada hukum pidana modern. Dan yang terakhir yaitu menjamin kepastian hukum. Kita perlu menyusun KUHP yang baru dengan berorientasi pada hukum pidana modern, yaitu dengan memasukkan unsur keadilan korektif, keadilan restoratif, serta keadilan rehabilitatif. Selain itu, tanpa kita sadari saat ini KUHP tidak menjamin adanya kepastian hukum. Hal tersebut karena KUHP diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para ahli hukum. Untuk perjalanannya sendiri, upaya pembaruan KUHP ini sebetulnya sudah dimulai sejak lama, yaitu pada tahun 1958. Hal ini sejalan dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN. Dan pada perkembangannya LPHN ini berubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Dan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN atau pada saat itu masih disebut LPHN setiap tahunnya mengadakan seminar hukum nasional. Tahun 1963, resolusi dari seminar hukum nasional ini yaitu adanya desakan untuk segera menyelesaikan KUHP nasional. Pada tahun 2012, RUU KUHP ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR. Kemudian pada tahun 2015 RUU KUHP ini kembali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR. Tahun 2019 pemerintah dan DPR itu sepakat untuk membahas RUU KUHP dari tingkat 1 menuju ke tingkat 2, yakni pengambilan keputusan di rapat paripurna. Pada tanggal 26 September tahun 2019, pemerintah itu menunda pembahasan RUU KUHP pada pembahasan tingkat 2. Pada tahun 2021, pemerintah telah melakukan sosialisasi terhadap RUU KUHP ini dengan melakukan diskusi publik. Dengan diskusi publik ini diharapkan untuk pasal-pasal yang kontroversial itu dilakukan penyempurnaan dengan reformulasi dan pemberian penjelasan terhadap pasal yang kontroversial melalui masukan dari berbagai unsur masyarakat serta masukan dari kementerian lembaga terkait. RUU KUHP sendiri itu menjadi prioritas jangka menengah nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 dan menjadi prioritas itu pada tahun 2022 ini berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022. Dan RUU KUHP direncanakan akan disahkan pada sidang kelima DPR RI tahun 2022. Jadi perjalanan RUU KUHP itu sudah 59 tahun sampai dengan sekarang. Saya akan membahas misi RKUHP. Sebelum pembahasan misi RKUHP, saat ini Indonesia belum memiliki panduan hukum pidana murni buatan bangsa sendiri.
KUHP yang digunakan saat ini merupakan warisan Belanda, maka harus ada urgensi pembaruan KUHP. Yang pertama, menyesuaikan perkembangan zaman. Yang kedua, berorientasi pada hukum pidana modern. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum. Misi RKUHP memiliki penjelasan secara umum di tahun 2019. Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan undang-undang ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksud untuk menciptakan dan menegakkan konsisten, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan perhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan misi RKUHP memiliki 5 misi. Misi pertama, dekolonisasi. Misi dekolonisasi upaya menghilangkan wacana kolonial, yaitu mewujudkan keadilan kolektif, rehabilitatif, restoratif, tujuan dan pedoman pemidanaan serta memuat alternatif sanksi pidana. Keadilan kolektif bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan tindak pidana berulang di kemudian hari. Selanjutnya, keadilan restoratif fokus pada pemulihan korban dari tindak kejahatan. Sementara itu, keadilan rehabilitatif berarti pelaku kejahatan tidak hanya diberikan sanksi tetapi juga diperbaiki tindakannya. Begitu pula korban kejahatan tidak hanya dipulihkan tetapi juga direhabilitatif. Jadi keadilan korektif itu untuk pelaku, keadilan restoratif untuk korban, dan keadilan rehabilitatif untuk pelaku dan korban. Misi demokratisasi. Misi demokratisasi pendemokrasian rumusan pasal tindak pidana dalam RKUHP sesuai konstitusi dan pertimbangan hukum dari putusan MK atas pengujian pasal-pasal KUHP terkait. Misi konsolidasi. Konsolidasi adalah penyusun kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian undang-undang pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan rekodifikasi yang bersifat terbuka terbatas. Misi harmonisasi. Misi harmonisasi sebagai bentuk adaptasi dan keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini tanpa mengesampingkan hukum yang hidup atau living law. Di sini saya ingin membahas terkait beberapa kebaruan di dalam RKUHP. RKUHP sendiri terdapat beberapa kebaruan bila dibandingkan dengan KUHP yang masih kita gunakan saat ini. Sejauh pengetahuan saya terkait paradigma baru di dalam RKUHP, yakni diantaranya: pertama, dihapuskannya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Perlu kita ketahui bahwa di dalam KUHP kita saat ini terdiri dari 3 buku, yakni buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Dilihat dari strukturisasinya, KUHP kita saat ini membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Namun di dalam RKUHP nantinya perbedaan itu kemudian teoritis atau doctrinal definition of crime. Kiranya perbedaan antara kejahatan atau malice dan pelanggaran atau malimprohibita, atau perbedaan antara recidivism dan recidivism sudah nggak relevan lagi. Berkaitan dengan living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat, berbeda dengan perumusan asas legalitas di dalam KUHP yang hanya mengakui hukum yang tertulis saja dan tidak mengakui hukum yang hidup di dalam masyarakat, yakni hukum pidana adat. Berkaitan dengan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP kita saat ini, kiranya prinsip mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara tegas, melainkan berada dalam tataran teoritis atau doktrin di dalam hukum pidana.
keempat, masih terkait unsur kesalahan. Di dalam RUKP sendiri sudah tidak lagi mencantumkan unsur kesalahan khususnya dengan sengaja secara tegas dalam perumusan tindak pidana, melainkan RUU KHP hanya mencantumkan unsur kesalahan dan kelalaian secara tegas. Nah, terkait dengan penyimpangan unsur kesalahan bolus dan curupa, di dalam KUHP kita saat ini kiranya tidak mengenal penyimpangan terhadap unsur kesalahan. Artinya bahwa seseorang dapat saja dijatuhi sanksi pidana tanpa melihat apakah terdapat kesalahan pada diri si pelaku. Berkaitan tentang ketentuan kurang mampu bertanggung jawab. Di dalam hukum pidana sendiri, dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana, selain melihat unsur kesalahan, perlu juga dilihat apakah seseorang itu mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Di dalam RUU KHP, di mana selain mengatur tentang tidak mampunya seseorang bertanggung jawab, juga merumuskan secara tegas berkaitan dengan ketentuan kurang mampu bertanggung jawab yang dimuat dalam pasal 38 dan pasal 39. Sedangkan terkait dengan ketentuan kurang mampu bertanggung jawab, di dalam KUHP saat ini tidak mengenalnya. Berkaitan dengan perumusan tujuan pemidanaan dan pendoman penjatuhan pidana. Terkait dengan perumusan pendoman penjatuhan pidana sendiri, kiranya bertolak dari pemikiran bahwa adanya perumusan ini agar menjadi kontrol bagi masyarakat terkait alasan penjatuhan oleh hakim, juga sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas, dan motivasi pembinaan jelas terarah. Kedelapan, berkaitan dengan double track system. Dalam RKUHP sendiri, perumusan double track system lebih diperluas baik dari sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Sanksi pidana di dalam RUU KHP diatur dalam pasal 64 sampai pasal 102. Pada pidana pokok terdapat jenis pidana baru yang tidak diatur di dalam pasal 10 KUHP saat ini. Pertanggungjawaban korporasi berbeda dengan KUHP kita saat ini. Di dalam RUU KHP dirumuskan secara tegas objek hukum pidana korporasi dan bentuk pertanggungjawabannya di dalam pasal 45 sampai pasal 50. Sedangkan berkaitan dengan bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada korporasi diatur dalam pasal 118 sampai pasal 124. Terkait pemahaman hakim. Dalam RUU KHP, paradigma itu kemudian dimasukkan di dalam pasal 54 ayat 2, di mana ketentuan ini termasuk dalam pedoman pemidanaan. Dalam pemahaman hakim, RUU KHP memberikan setidaknya 4 pedoman yang mesti diperhatikan oleh hakim, yakni ringannya perbuatan, keadaan perilaku, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana, serta yang terjadi kemudian, dan keadilan dan kemanusiaan. 11. Pengaturan alasan pemaaf dan alasan pemberat pidana. Di dalam KUHP kita saat ini tidak membedakan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana, melainkan KUHP membedakannya ke dalam alasan yang berbeda dalam diri pelaku yang termuat dalam pasal 44 KUHP dan alasan yang berada di luar diri pelaku yang diatur dalam pasal 48 sampai 51 KUHP. Begitupun dengan pemberatan pidana. Sedang di dalam RUU KHP keduanya dibedakan secara tegas. Ke-12, terkait perumusan dan pengaturan pemufakatan jahat dan persiapan. Dalam KUHP terkait dengan pemufakatan jahat itu dalam pasal 88, di mana dalam pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud terdiri dari 2 atau lebih orang bersepakat melakukan kejahatan. Di dalam RUU KHP pemufakatan jahat diatur di dalam pasal 13 sampai 14. Paragraf baru yang dimaksudkan dalam RUU KHP ini terkait dengan sanksi pidana yang diberikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan pasal-pasal apa saja yang menjadi kontroversial dalam pembuatan RUU KUHP. Yang pertama yaitu pasal 342. Di sini pemerintah telah menambahkan penjelasan di dalam pasal 342 ayat 1 huruf A yang berbunyi di mana kemampuan kodrat adalah hewan yang alamiah. Yang kedua yaitu di dalam pasal 431 tentang penggelandangan, di mana pemerintah mengusulkan
agar ketentuan pasal ini tetap diatur dalam RUU KUHP, di mana dalam pasal ini dirumuskan demi menjaga ketertiban umum. Sanksi yang dijatuhkan bukanlah pidana perampasan kemerdekaan atau penjara, tetapi hanya pidana denda. Dimungkinkan untuk dijatuhkan pidana alternatif berupa pidana kerja sosial. Jadi di dalam pasal ini adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/PUU X tahun 2012 yang memperkuat pengaturan penggelandangan dalam RUU KUHP. Yang ketiga yaitu pasal 417 tentang perzinahan, di mana tidak ada satupun agama yang diakui di Indonesia yang memperbolehkan perzinahan. Jadi perzinahan ini merupakan kejahatan tanpa korban atau yang disebut secara individual tidak langsung melanggar hak orang lain, tetapi melanggar nilai budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Jadi dalam pasal ini merupakan penghormatan kepada lembaga perkawinan. Jadi ketentuan dalam pasal ini tidak dikaitkan dengan perceraian sebagaimana dirumuskan di dalam KUHP. Jadi di pasal ini dirumuskan sebagai delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang paling terkena dampak seperti orang tua, suami istri maupun anaknya. Keempat yaitu pasal 414 sampai 416, di mana dalam ketentuan pasal 414 tidak ditunjukkan bagi orang dewasa saja, melainkan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terbebas dari seks bebas, di mana pengecualian ketentuan pasal ini yaitu jika dilakukan untuk program KB pencegahan penyakit menular seksual. Yang kedua yaitu jika dilakukan untuk pendidikan dan lain-lain diatur dalam pasal 414 ayat 1, termasuk apabila yang melakukan adalah relawan yang kompeten. Jadi di dalam pasal 414 sampai dengan 416 RUU KUHP sesuai dengan pasal 28 UU 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Yang kelima ini pasal 469 sampai 471 tentang aborsi, di mana pemerintah mengusulkan menambah satu pasal ayat baru yang berbunyi sebagai berikut. Ketentuan dimaksud pada pasal 1 yaitu tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban perkosaan yang usia kehamilannya tidak melebihi 12 bulan atau 12 minggu. Indikasi kedaruratan medis. Jadi perubahan satu ayat tersebut memberikan pengecualian bagi pengguguran kandungan untuk perempuan apabila satu terdapat indikasi kedaruratan medis, yang kedua yaitu hamil karena perkosaan yang usia kehamilannya tidak lebih dari 12 minggu atau 12 bulan. Jadi di dalam ketentuan pasal ayat baru tersebut merupakan ketentuan yang telah diatur dalam UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 100 pidana mati. Pidana mati dalam KUHP dan rancangan undang-undang KUHP terdapat perbedaan. Dalam KUHP pidana mati dijadikan sebagai pidana pokok, sedangkan dalam rancangan undang-undang KUHP pidana mati merupakan upaya terakhir dilakukan untuk menjatuhkan pidana mati. Saat ini bahkan pidana mati secara otomatis sudah memiliki masa percobaan selama 10 tahun. Apabila terdakwa melakukan masa percobaan dengan baik, maka pidananya akan berubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Pasal 218 penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini berubah dari delik biasa menjadi delik aduan, di mana hal tersebut demi melindungi kepentingan presiden dan wakil presiden sebagai simbol negara. Pengaduan ini dilakukan secara tertulis oleh presiden dan wakil presiden. Namun terdapat pengecualian apabila demi kepentingan umum atau pembelaan diri. Ketentuan ini juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau membatasi dalam perbedaan pendapat atau mengajukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pasal 252 menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan penduduk. Dalam ketentuan ini termasuk dalam delik umum, di mana tidak perlu adanya akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana apabila kesalahan tersebut
norma dan tingkah laku serta wibawa